Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizka, NPM 19160075. Saya dari program studi PGSD 4B. Di sini saya akan membuat video pembelajaran materi IPS untuk anak SD kelas 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dengan mata kuliah pendidikan IPS di SD kelas lanjut dengan dosen pengampu Bapak Hermansyah MPD. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi-materi untuk siswa SD kelas 5. Yang pertama ialah keanekaragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kompetensi dasar. Yang pertama ialah menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Yang kedua yaitu menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Kemudian di sini saya akan menjelaskan indikatornya. Yang pertama yaitu mengamati gambar atau foto atau video atau teks bacaan tentang interaksi sosial dan hasil-hasil pembangunan di lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu mengamati gambar atau foto atau video ataupun teks bacaan tentang interaksi sosial dan hasil-hasil pembangunan di lingkungan masyarakat serta pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama ialah keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Indonesia dibangun berlandaskan dengan ragam sosial dan budaya. Keragaman yang dimaksud adalah keragaman budaya, religi, suku, bahasa, musik daerah, adat istiadat, tarian-tarian daerah, dan sebagainya. Keanekaragaman tersebut milik bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan kita lestarikan sehingga mampu memberikan warna ketentraman dan kedamaian bagi rakyat Indonesia. Seharusnya kita patut dan bangga dengan keberagaman sosial budaya yang kita miliki. Kemudian di sini berikut pola-pola keberagaman sosial budaya suku bangsa di Indonesia. Yang pertama ada suku. Suku Jawa yaitu berasal dari Jawa, Batak dan Nias yaitu dari Sumatera Utara, Minangkabau berasal dari Sumatera Barat, Sunda berasal dari Jawa Barat. Kemudian ada keanekaragaman bahasa. Bahasa Aceh berasal dari Aceh, bahasa Batak berasal dari Sumatera Utara, bahasa Betawi berasal dari DKI Jakarta, dan sebagainya. Kemudian ada keanekaragaman rumah adat. Joglo berasal dari Jawa, Bolon berasal dari Sumatera Utara, Gadang berasal dari Sumatera Barat. Kemudian ada keanekaragaman pakaian adat. Blangko berasal dari Jawa Tengah, Ulos berasal dari Jawa Timur, dan sebagainya. Yang kelima yaitu ada makanan khas daerah. Gudeg, ada gudeg dari Jogja, selanjutnya rendang dari Padang, dan selanjutnya ada pempek dari Palembang. Kemudian ada upacara-upacara adat. Yang pertama ada lompat kerikil dari Nias, yang kedua ada grebek suro dari Solo, dan ada ngaben dari Bali. Kemudian ada keanekaragaman tarian-tarian daerah. Yang pertama ada saman dari Aceh, yang kedua ada tari piring dari Sumatera Barat, yang ketiga ada tari kecak dari Bali. Kemudian ada lagu daerah. Soleran dari Riau, Jali-Jali dari DKI Jakarta, kemudian Lir-Ilir dari Jawa Tengah. Kemudian ada keanekaragaman agama. Yang pertama ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ke-10 yaitu ada alat musik tradisional. Yang pertama ada gamelan berasal dari Jawa, kemudian ada sasando dari NTT, dan angklung dari Jawa Barat. Itulah beberapa contoh-contoh keanekaragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Dari adat istiadat, suku, budaya, kemudian tarian daerah, rumah adat, dan lain-lain. Kemudian manfaat dari keberagaman sosial budaya.
Yang pertama yaitu menarik para minat wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung. Yang kedua yaitu mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu memperluas wawasan masyarakat tentang keberagaman sosial budaya. Yang keempat yaitu menjadi kekayaan budaya bangsa Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Yang pertama ada semua kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup ini disebut dengan kegiatan ekonomi. Ada 3 bentuk kegiatan-kegiatan ekonomi. Yang pertama ada produksi, yang kedua ada distribusi, dan yang ketiga ada konsumsi. Produksi adalah sebuah kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua ada distribusi. Distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang ke produsen ataupun ke pemakai atau yang disebut dengan konsumen. Yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi adalah sebuah kegiatan untuk memanfaatkan barang dan jasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam jenis usaha dalam bentuk kegiatan ekonomi. Baik, seperti yang kita ketahui, tanah air kita ini luas dan sangat kaya. Banyak potensi alam yang dapat kita olah untuk membuka usaha-usaha untuk kegiatan ekonomi. Yang pertama ialah usaha di bidang pertanian. Usaha di bidang pertanian ini untuk menghasilkan padi, jagung, kedelai, ubi, sayur-sayuran, dan hasil-hasil tanam perkebunan yang lainnya. Yang kedua ada usaha peternakan. Usaha peternakan ini dibagi menjadi 3, yaitu peternakan hasil besar, peternakan hasil kecil, dan peternakan unggas. Yang ketiga yaitu ada usaha perikanan. Usaha perikanan ini dibagi menjadi 2, yaitu perikanan perikanan air laut dan perikanan air tawar. Yang keempat ada usaha hutan atau menghasilkan berbagai jenis olahan dari hutan, yaitu seperti kayu dan rotan. Usaha-usahanya yaitu pengolahan kayu seperti pembuatan mebel dan kerajinan rotan. Selanjutnya ada usaha pertambangan. Usaha pertambangan ini dibagi menjadi 3, yaitu tambang mineral logam, tambang mineral bukan logam, dan kemudian ada sumber-sumber energi yang dapat diolah lebih lanjut untuk kepentingan dan keperluan untuk manusia. Kemudian di sini ada usaha pariwisata. Negara kita ini memiliki banyaknya objek wisata di mana usaha yang dilakukan dalam bidang pariwisata di antara lain yaitu perhotelan dan jasa perjalanan wisata ataupun tour. Kemudian pengelolaan berbagai jenis usaha di bidang ekonomi tersebut ada yang dikelola sendiri ataupun secara perorangan, dan ada pun yang dikelola secara bersama. Baik, itu saja sedikit materi yang dapat saya sampaikan, di mana materi ini terkait dengan pembelajaran IPS di SD kelas 5 ataupun kelas tinggi, di mana siswa dapat mempelajari materi ini untuk bisa memahami keberagaman suku bangsa ataupun sosial budaya yang ada di Indonesia, serta jenis-jenis usaha dan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di negara Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.